Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mama, Papa, selamat siang anak-anak. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan semangat di setiap pembelajarannya. Pada pembelajaran kita, Alhamdulillah kita sudah masuk tema 2 ya. Kita akan mempelajari materi mengenai teks bacaan berikut. Mohon disimak terlebih dahulu ya anak-anak ya. Jadi kita akan mempelajarinya di buku tema 2-nya ya. Sebelum itu kita awali dengan berdoa bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk yang beragama Islam dan untuk Rafael yang beragama Kristen, semoga Tuhan memberkati kesehatannya. Amin. Ya, pada pembelajaran berikut ini Bu Fitri akan tampilkan slide. Ya, sudah terlihat ya. Kita masuk di tema 2 seperti ini. Bisa dicari dulu anak-anak bukunya. Ya, ini buku tema 2. Nanti minta tolong Mama atau Papa diambilin buku tema 2 seperti ini ya. Mungkin ada di rak bukunya. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Dengan judul menyayangi tumbuhan dan hewan. Di sini ada tulisan tema 2. Bu Fitri mulai ya ke pembahasan di buku tema 2. Kita akan belajar mengenai bagaimana sih caranya kita bisa menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita kan sudah tahu makhluk hidup itu ada manusia, hewan, tumbuhan di tema 1. Di tema 2, bagaimana caranya kita menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya. Kita lihat di sini kata pengantarnya tentang bukunya. Di sini ada tokoh Meli, Udin, Beni, Bayu, Rani, Siti, Edo. Mohon dipahami baik-baik ya, supaya nanti kalau mengerjakan soal cerita tuh bisa tahu, oh ini Meli. Kita masuk di subtema 1 ya. Alhamdulillah kita di subtema 1 kita pelajari. Subtema 1 membahas mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Manfaat itu apa sih yang kita rasakan, apa sih yang kita dapatkan, itu namanya manfaat. Tumbuhan yang ada di sekitar kita, baik itu pohon, rumputan, bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita. Kita lihat di gambar. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Manusia di sini ada siapa nih Bu Putri? Ada Edo. Ada Lani, ya. Dia sedang bermain. Manfaatnya tumbuhan itu, lihat, pepohonan. Apa sih? Dia memberikan keindahan. Yang kita rasakan itu akan terlihat indah tempatnya. Terus, tempat itu akan terlihat bersih. Jadi berkurangnya polusi udara, ya, karena kan adanya penghijauan. Penghijauan itu apa? Pohon, rumput. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Tumbuhan ini bisa berlaku untuk makanan. Kita bisa nggak sih menggunakan tumbuhan sebagai makanan? Bisa, sayur bayam, sayur kangkung, itu kan dia berasal dari tumbuhan. Terus diolah, dimasak, dan kita bisa makan. Bahan baku industri itu seperti apa sih? Misalnya pohon kapas. Pohon kapas itu nanti digunakan untuk apa nih Bu Fitri? Nanti kan pasti jadinya itu akan jadi pakaian. Ya, diolah dulu, diproduksi di pabrik. Kenapa dia disebut bahan baku industri? Peralatan rumah tangga bisa, tumbuhan itu bisa kita jadikan sebagai peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga, ya. Bahan pakaian nih dari bahan baku industri pabrik yang diolah menjadi bahan pakaian bisa. Pewarna alami juga bisa. Misalnya kita mau buat yang sejenis pewarna. Kenapa dia disebut pewarna alami? Bu Fitri ambil contoh, kita mau membuat ini ya, sarapan makanan. Pasti kita untuk mewarnai suatu makanan kita bisa gunakan kunyit, ya kan, jahe. Itu kan dia bisa mengubah warna alami. Karena dari apa? Kan kunyit jahe itu berasal dari tumbuhan juga. Dan kesehatan. Kesehatan, ini air jahe. Ini sangat bagus untuk kesehatan. Air jahe yang udah diseduh ya, yang sudah hangat. Ya, biasanya Bu Fitri
minum air asam atau air jahe, karena itu bagus untuk kesehatan kita. Karena supaya kita tidak mudah capek, tidak mudah lelah. Gitu. Makanya itu sebabnya Bu Fitri jarang minum kopi. Ya. Atau mungkin enggak. Ya. Jadi kita lihat di sini, dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Kalau nggak ada tumbuhan di sekitar kita, bagaimana tuh? Yang terjadi apa? Berarti kalau yang terjadi ini kita akan bagaimana? Dapatkah Fikri bayangkan jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita, maka akan banyak polusi udara. Polusi udara itu debu makin banyak, maka tempat akan terlihat kotor. Itu juga bagian dari kita harus mengadakan tumbuhan di sekitar kita. Tempat akan terlihat tidak indah. Jawabannya bisa nih. Di pembelajaran 1, ayo membaca. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Ya, bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat dengan intonasi yang tepat. Pohon apel yang tulus. Pohon apel dia punya sikap tulus. Tulus itu baik hati, membantu dengan ikhlas. Ya, kita lihat di sini, dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Kita lihat di gambar. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Udah besar nih anak laki-laki yang digambar. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku. Ajak si pohon apel. Aku tidak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kata si anak laki itu. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku, kata pohon. Ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan liang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Ya, jadi saat dia sudah, pohon apelnya bicara nih kepada anak laki itu, ya udah nggak apa-apa, potong aja cabang-cabang pohonku untuk membangun rumahmu. Tetapi saat pohon apel itu melihat anak laki itu sudah memotongnya, anak laki itu tuh nggak kembali lagi, nggak bermain lagi dengan pohonnya. Dia lupa nggak main. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Laki-laki itu sudah besar nih, anak kecil itu. Dia kembali lagi saat si laki-laki itu sudah berusia 50 tahun dan pohon itu juga sudah tua kan. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Dia ngomong pohon apelnya. Terus anak laki-laki itu yang tadinya laki-laki sudah besar, sudah usia 50 tahunan, dia menjawab, tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, kata si anak laki-laki yang udah besar ini. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Ya kan, pasti ada batang yang besar kan, kalau pohon di bawahnya itu ada, makin ke bawah dia pasti batangnya kan lebih kuat. Duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon. Ya, kata pohon apelnya. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon. Duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Dia bahagia karena laki-laki ini yang dari kecil dia sudah menjadikan pohon sebagai temannya, pas saat dia sudah tua, anak laki-laki ini, dia masih ingin menjenguk pohonnya. Akhirnya menjenguk itu menemui. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Sekarang anak-anak jawab 5 pertanyaan. Ya, sesuai teks berikut. Jawabannya ada di tengah. Siapakah teman pohon apel? Siapakah teman pohon apel? Anak laki-laki. Seorang anak laki-laki, titik itu jawabannya ya. Karena kan ada satu orang anak laki-laki saja. Nomor 2, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Pohon apel merasakan apa sih? Coba baca teksnya saat bermain. Saat anak laki ini masih kecil, gimana dia perasaannya? Saat anak laki-laki itu sudah besar dan pohon itu sudah tua, rasanya bagaimana?
Coba jawab, pesannya bagaimana? Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Pohon apel memberikan apa sih kepada anak ini? Sesuai dengan itu, anak laki-laki. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Mengapa pohon apel bisa merasa sedih? Mengapa? Karena apa? Yang kelima, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Coba, di akhir cerita itu apa sih, Bu? Mengapa pohon apel menangis? Di akhir cerita, kenapa pohon apel itu merasa menangis? Karena laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Nih, ini jawaban nomor 5. Bu Fitri bantu ya, karena kan susah. Itu saja anak-anak ya, jadi kerjakan di halaman 4 nomor 1 sampai 5. Jadi hasilnya berupa foto ke Bu Fitri. Ya, dan foto sedang mengerjakan. Jangan di kolase fotonya, nanti Bu Fitri aja yang kolasein, yang gabungin. Ya, biar nanti kompak semuanya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum. Selamat siang Mama, Papa. Selamat siang anak-anak.